Punya tabungan mengendap, bukannya tenang justru terancam dibekukan. Kebijakan PPATK memblokir rekening yang tak bergerak selama 3 bulan bikin publik geram. Aturan yang katanya untuk mencegah kejahatan malah dianggap menyusahkan kehidupan. Benarkah rekening nganggur pantas langsung dibekukan? Garis Batas membahasnya dalam Awas Rekening Nganggur diblokir PPATK. Yang dilakukan oleh PPATK itu lebih banyak yang dia tidak aktif lebih dari 5 tahun. Adanya teknis pengembalian atau pengaktifan kembali rekening ini juga perlu dikaji kembali. Karena masyarakat kan punya hak juga, punya privasi juga yang harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi agak kurang sih, jadi harus dikaji ulang aja. Pemirsa, bagi Anda menggunakan ATM atau rekening ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Banyak digunakan ini untuk bertransaksi, adapun juga untuk sekedar menabung. Lalu pemerintah, lebih tepatnya PPATK, ini membuat aturan baru yang mana untuk rekening-rekening yang tidak menggunakan transaksi dalam beberapa bulan terakhir ini akan dilakukan pemblokiran atau penutupan secara sementara lah. Lebih tepatnya ini akan menjadi seperti apa peraturan pemblokiran bagi rekening-rekening bank yang dianggap sebagai rekening pasif. Kita akan membahas lebih lengkap di Garis Batas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif minimal 3 bulan. Langkah PPATK tersebut dilakukan karena banyak rekening dorman yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Gelombang kritik pun deras mempertanyakan, apakah negara kini ikut mengatur kapan uang pribadi boleh disimpan dan dibiarkan diam? Nggak ada yang istilah 3 bulan ya. Rekening dorman itu memang masing-masing bank punya kriteria sendiri. Tapi yang dilakukan penghentian sementara yang dilakukan oleh PPATK itu lebih banyak yang dia tidak aktif lebih dari 5 tahun. Itu jumlahnya sampai yang sudah kita lakukan penghentian sementara sekarang ini 31 juta rekening. Ya. Nah, jadi fakta dari penyimpangan rekening dorman ini kami melihat di sejak tahun 2020 terjadi ya, yang kemudian angkanya terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, itu terdapat lebih dari 1 juta rekening yang dianalisis oleh PPATK itu diduga terkait dengan tindak pidana. Nah, dari 1 juta rekening ini terdapat lebih dari 150.000 rekening dia itu adalah nomini, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivasi jual beli rekening ya, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana yang kemudian menjadi tidak aktif ataupun dorman. Dan lebih dari 50.000 rekening ini tidak ada aktivasi transaksi rekening sebelum teraliri oleh dana ilegal. Meskipun membantah memblokir rekening dorman yang 3 bulan tidak aktif, baru-baru ini 28 juta lebih dari 31 juta rekening dorman yang diblokir sudah kembali diaktifkan. Tapi apa iya setiap rekening nganggur adalah calon pelaku tindak pidana? YLKI pun angkat bicara terkait potensi hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan yang dilanggar. Harus ada hak konsumen yang perlu dipenuhi, karena kan tidak semua konsumen itu memiliki potensi tindak pidana. Yang kedua, prosedur untuk adanya teknis pengembalian atau pengaktifan kembali rekening
ini juga perlu dikaji kembali karena memang nasabah yang sekiranya mau mengaktifkan kembali, permasalahannya adalah hotline ataupun respon dari pihak bank atau PPATK ini lama gitu. Jadi ini perlu dikaji kembali terkait dengan prosedurnya. Dan adanya yang ketiga itu adalah sosialisasi. Pemerintah itu harus melakukan sosialisasi melalui pihak bank atau PPATK yang sekiranya apa sih kriteria rekening yang ada potensi untuk tindak pidana dan akan diblokir, namun apa sih yang harus dilakukan oleh konsumen ketika adanya pemblokiran tersebut. Dan permasalahan dari pembukaan rekening itu harus juga dijamin oleh PPATK ataupun maupun bank untuk adanya cepat tanggap respon dari pengaduan konsumen dan menjamin uang nasabah tersebut aman tersimpan di rekening tersebut. Suara protes juga datang dari parlemen. DPR menyebut langkah PPATK ini terlalu terburu-buru, bahkan bisa dianggap melanggar ruang privat. Saya rasa PPATK terlalu terburu-buru untuk memblokir rekening masyarakat. Karena bank itu sudah melakukan blokir bagi masyarakat, bagi orang yang penabung nasabah yang tidak aktif selama setahun. Istilahnya dorman. Itu harus konsultasi ke DPR dulu sebelum memperlakukan yang namanya blokir secara secara serentak itu. Karena ini merugikan masyarakat. Karena masyarakat kan punya hak juga, punya privasi juga yang harus dilindungi oleh undang-undang. Makanya harapan saya OJK segera minta kepada PPATK segera membatalkan untuk menutup atau memblokir rekening yang sudah ada di bank. Nyatanya warga gelisah. Mereka khawatir akses ke tabungan mereka tersendat karena aturan yang mendadak. Kita jadi khawatir sebagai orang yang memiliki rekening pribadi, misalkan lebih dari 3 bulan itu nggak digunakan, kenapa harus sampai pemerintah itu sampai sebegitunya ngeblokir sampai ke semua aksesnya gitu. Jadi agak kurang sih, jadi harus dikaji ulang aja. Nggak setuju sih. Ya tiba-tiba aja pengaturannya kayak gitu ya. Iya, merugikan banget. Saya kurang setuju. Ya ribet lah ngurusnya lah, ngurus lagi gitu loh. Bikin baru bagaimana ribet. Mencegah kejahatan finansial memang penting. Jangan sampai aturan yang dibuat tidak sesuai regulasi dan melanggar hak konsumen. Karena bukan semua yang diam berarti menyimpan kejahatan. Bisa jadi ia hanya menabung harapan.